Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Febio Silangit dengan NIM 1020250007. Di sini kita akan membahas mengenai penyajian data menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran berbantuan Microsoft Excel. Langsung saja kita masuk. Diagram merupakan gambaran mengenai naik turunnya suatu keadaan yang disajikan melalui gambar maupun garis. Dalam penggunaannya, penyajian grafik atau diagram tidak terbatas pada garis dalam koordinat kartesius saja, melainkan dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan jenis datanya. Pada data tunggal, bentuk diagram yang umum digunakan antara lain diagram batang, diagram garis, diagram titik, diagram lingkaran, serta piktogram. Sementara itu, data bergolong biasanya disajikan dalam bentuk histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Adapun tujuan penyajian data dalam diagram yaitu mempermudah memahami data yang banyak akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk gambar atau diagram, menampilkan informasi secara jelas dan menarik. Diagram membuat penyajian data tidak membosankan dan lebih mudah dibaca. Yang ketiga, mempermudah perbandingan data. Melalui diagram kita dapat melihat perbedaan jumlah atau nilai antara data dengan cepat. Yang keempat, mempermudah penarikan kesimpulan. Pola kenaikan, penurunan, atau hubungan data lebih mudah diketahui. Dan yang terakhir, mempermudah penyampaian informasi kepada orang lain. Orang yang melihat diagram dapat langsung memahami inti data tanpa membaca angka satu persatu. Adapun pengertian penyajian data. Penyajian diagram adalah cara menyajikan data dalam bentuk gambar atau grafik agar informasi lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Diagram digunakan untuk memperlihatkan perbandingan, perkembangan, maupun hubungan suatu data secara visual sehingga pembaca dapat memahami isi data dengan lebih cepat dibandingkan hanya melihat angka atau tulisan biasa. Dalam statistika, penyajian diagram sangat penting karena dapat membantu menjelaskan data secara lebih menarik dan sistematis. Diagram juga memudahkan peneliti atau pembaca dalam menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Diagram membantu yang pertama memahami perbandingan antar variabel, yang kedua mengetahui penyebaran data, yang ketiga mengetahui perkembangan suatu data, dan yang keempat menampilkan data secara lebih menarik. Adapun fungsi penyajian data, mengubah data mentah menjadi informasi, mempermudah pembaca memahami data, membantu proses penelitian, dan menyajikan data secara komunikatif. Bentuk penyajian data biasanya berbentuk tabel, grafik, diagram, dan juga distribusi frekuensi. Selanjutnya diagram batang. Diagram batang adalah suatu bentuk penyajian data dalam statistika yang menggunakan batang berbentuk persegi panjang untuk menunjukkan nilai suatu data. Diagram ini dipakai agar data lebih mudah dibaca, dipahami, dan dibandingkan. Tinggi atau panjang batang menunjukkan besar kecilnya nilai data yang disajikan. Semakin tinggi batang, semakin besar nilainya, dan semakin rendah batang, semakin kecil nilainya. Diagram batang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menunjukkan jumlah siswa di setiap kelas, hasil penjualan barang, nilai ujian, jumlah penduduk, dan berbagai data lainnya. Dengan melihat diagram batang, seseorang dapat mengetahui perbandingan data dengan cepat tanpa harus membaca angka satu persatu. Selanjutnya karakteristik diagram batang. Yang pertama, menggunakan batang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, batang dapat vertikal atau horizontal. Yang ketiga, lebar batang sama. Yang keempat, tinggi batang menunjukkan jumlah diagram batang jumlah DA. Diagram batang digunakan untuk membandingkan jumlah data menggunakan perbedaan antara kategori penampilkan data secara sederhana. Contohnya, jumlah pasien tiap ruangan dan jumlah siswa tiap kelas. Selanjutnya, diagram garis. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah suatu bentuk penyajian data yang menggunakan gambar lingkaran untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan data. Diagram ini dibagi menjadi beberapa bagian atau sektor sesuai dengan besar kecilnya data. Setiap bagian lingkaran menunjukkan persentase atau jumlah dari suatu kategori data. Diagram lingkaran sering disebut juga pie chart. Diagram ini digunakan untuk memperlihatkan bagian-bagian dari keseluruhan sehingga pembaca dapat mengetahui data mana yang paling besar atau paling kecil dengan mudah. Pada dasarnya, fungsi diagram lingkaran hampir sama dengan diagram batang, yaitu untuk membandingkan lebih dari satu kategori data. Akan tetapi, diagram lingkaran memiliki karakteristik tersendiri karena menggunakan bentuk lingkaran sebagai media penyajian.
Adapun karakteristik diagram garis yaitu ciri-ciri diagram garis lingkaran, berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian menunjukkan kategori data tertentu. Jumlah seluruh bagian adalah 100% atau 360 derajat. Digunakan untuk menunjukkan perbandingan data terhadap keseluruhan. Fungsi diagram lingkaran yaitu mempermudah melihatkan perbandingan data, menunjukkan persentase suatu data, membantu memahami bagian terbesar dan terkecil dari data, dan membuat penyajian data lebih menarik dan mudah dibaca. Contoh penggunaan diagram lingkaran yaitu persentase pengeluaran keluarga, hasil suara pemilihan suara ketua kelas, pembagian waktu belajar siswa, dan jumlah jenis pekerjaan penduduk. Ada contohnya, data hobi siswa itu membaca ada 40%, olahraga 30%, musik ada 20%. Menggambar sama dengan 10%. Data tersebut dapat disajikan dalam diagram lingkaran dengan ukuran bagian sesuai persentasenya. Bagian membaca akan menjadi yang terbesar karena memiliki persentase paling tinggi. Jadi diagram lingkaran adalah alat penyajian data yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan bagian-bagian data terhadap keseluruhan secara jelas, menarik, dan mudah dipahami. Langkah membuat diagram lingkaran yaitu yang pertama kita menentukan datanya terlebih dahulu, yang kedua kita menghitung total datanya, yang ketiga kita mengubah data menjadi persentase, yang keempat kita membuat lingkaran, yang kelima kita membagi lingkaran sesuai dengan persentase, yang keenam memberi warna dan keterangan. Cara membuatnya di Excel yaitu kita masukkan data terlebih dahulu, selanjutnya kita blok data, lalu kita klik insert, pilih insert pie chart, dan pilih desain diagram. Selanjutnya syarat dan kegunaan membuat diagram batang. Syarat membuat diagram batang yaitu yang pertama, data yang digunakan berbentuk kategori atau kelompok. Yang kedua, setiap kategori memiliki jumlah atau frekuensi tertentu. Yang ketiga, data harus mudah dibandingkan antar kategori. Yang keempat, skala pada sumbu harus jelas dan sama. Yang kelima, batang dibuat dengan lebar yang sama serta jarak antar batang seragam. Dan yang keenam, diagram harus memiliki judul, keterangan, dan label sumbu harga mudah dipahami. Syarat dan kegunaan membuat diagram batang yaitu kegunaan diagram garis. Yang pertama, selanjutnya kita mengetahui kegunaan diagram garis. Yang pertama itu memudahkan melihat, yang kedua perbandingan data antar kategori, yang ketiga menyajikan data agar lebih menarik dan mudah dibaca, yang keempat membantu menganalisis data secara tepat, menunjukkan jumlah atau frekuensi suatu data, mempermudah penarikan kesimpulan dari data yang disajikan, dan yang kelima sering digunakan dalam penelitian, laporan, dan presentasi statistik. Adapun kesimpulannya yaitu diagram merupakan cara penyajian data dalam bentuk gambar atau visual yang digunakan untuk mempermudah pembaca memahami informasi. Dengan diagram, data yang berupa angka yang dapat terlihat lebih jelas, menarik, dan mudah dibandingkan. Diagram juga membantu seseorang melihat perkembangan perbandingan maupun hubungan suatu data dengan lebih cepat tanpa harus membaca angka satu persatu. Diagram batang dan diagram lingkaran merupakan bentuk penyajian data grafikal yang digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami informasi data. Diagram batang digunakan untuk membandingkan jumlah atau frekuensi antar kategori sehingga perbedaan data dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya kita masuk ke soal kasus. Soal kasus yang pertama itu yang dimana sebuah puskesmas ingin menyajikan data jumlah pasien balita yang mengalami gizi kurang di beberapa desa. Tujuan utama penyajian data dalam bentuk diagram adalah, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jawaban yang tepat itu adalah C, mempermudah pembaca memahami data secara visual, karena penyajian data dalam bentuk diagram bertujuan agar informasi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dengan diagram, data yang awalnya berupa angka-angka yang dapat dilihat secara visual sehingga lebih menarik dan mudah dianalisis. Soal kasus yang nomor 2, seorang peneliti kesehatan masyarakat ingin mengetahui perkembangan jumlah kasus hipertensi selama 6 bulan terakhir. Mengapa data lebih baik disajikan dalam diagram dibandingkan daftar angka biasa? Langsung saja kita jawab, jawabannya itu B. Diagram membantu melihat perubahan dan tren dengan cepat. Karena diagram lebih efektif dibanding daftar angka biasa karena dapat menunjukkan perubahan data secara jelas. Dalam kasus jumlah hipertensi selama 6 bulan, pembaca dapat dengan cepat melihat apakah jumlah kasus meningkat, menurun, atau tetap. Dan soal kasus yang terakhir adalah seorang dokter ingin menjelaskan perubahan berat badan pasien setelah menjalani program olahraga selama beberapa bulan. Bentuk penyajian data yang paling tepat adalah
Jawaban yang tepat adalah A, diagram yang menunjukkan perubahan berat badan tiap bulan. Karena data yang disajikan berkaitan dengan perubahan berat badan dari waktu ke waktu, maka diagram yang menunjukkan perkembangan tiap bulan adalah paling cepat. Diagram seperti mempermudah dokter dan pasien melihat hasil program olahraga secara bertahap. Baik teman-teman, sekian pembahasan dari materi dan soal kasus yang sudah kita bahas. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih.